pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga pagi hari ini kita masih dipertemukan di ruangan ini guna untuk belajar mengajar dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu, apakah hari ini sehat semua? Sehat. Bagaimana kehadirannya hari ini? Apakah hadir semua? Iya. Hadir atau tidak? Hadir. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Latihannya hari ini apakah sudah bagus semua? Sudah. Posisi duduknya sudah bagus semua? Sudah bagus. Alhamdulillah sudah bagus semua. Jadi sebelum kita mulai belajar, sebagai seorang muslim marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doa. Syahadat. Kiamat. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Marilah kita membaca salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ini lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat materi kita yang lalu? Masih. Tentang apa itu? Beriman kepada Allah dan Rasul. Tentang beriman kepada kada dan kadar. Oke, siapa yang bisa berikan contoh tentang iman kepada kada dan kadar? Siapa? Ya, apa itu? Kematian. Ya, termasuk kematian. Apa lagi? Jodoh. Nah, jodoh. Jadi saya mau tanya dulu, siapa yang mendapatkan takdir di rumah kemudian datang ke sekolah? Saya. Takdir apa yang kalian dapatkan? Saya. Alhamdulillah. Kita screening dulu. 1, 2, 3. Untuk semangat. Alhamdulillah, jadi hari ini kita akan lanjut lagi materi kita, yaitu hikmah iman kepada kadar dan kadar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Peserta didik mampu berperilaku optimis, sabar, dan dari iman kepada kadar dan kadar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari iman kepada kadar dan kadar. Nah, jadi inilah dua yang akan kita capai hari ini. Nah, yang kita akan pelajari hari ini, bagaimana peserta didik mampu berperilaku optimis, sabar, dan tawakal sebagai hikmah dari iman kepada kadar dan kadar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada kadar dan kadar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba bukunya kalian buka di halaman 173. Sudah. Sudah? Ya. Siapa yang bisa baca daripada hikmah kadar dan kadar? Saya. Oke. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlatih ikhlas, ridho, lapang dada, berusaha secara maksimal, berdoa dengan sungguh-sungguh, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika terkena musibah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di situ ada beberapa hikmah tentang kadar dan kadar, termasuk berusaha secara maksimal. Kalau mau pintar, mau sukses, mau mendapatkan hasil yang baik, berarti harus berusaha. Jadi itu salah satu hikmah daripada kadar dan kadar. Kemudian coba perhatikan selanjutnya, itu ada pantun. Coba perhatikan, ada pantun. Coba saya mau dari 3 pantun ini, kalian dari setiap kelompok ataupun bagian yang kalian ini, satu pantun, satu orang yang baca. Siapa berdua? Coba. Oke. Coba baca. Belajar di pondok sambil mengerti. Oke, mantap. Sesuai negeri. Oke. Pada Allah pasti akan terjadi. Oke. Dan tulisnya sejak zaman azal. Jadi pantunnya berbunyi, belajar di pondok sambil mengerti, cari bekal hidup sesuai negeri. Pada Allah pasti akan terjadi. Tertulis sejak zaman azal. Jadi itu penjelasan tentang bagaimana itu pada. Kemudian pantun yang kedua, Mirna bisa baca? Nah, coba. Semangat dulu, coba baca. Pulang ke kampung untuk berusaha. Berusaha dengan ayah bundanya, kita berusaha dan berdoa. Allah sampai nutup segalanya. Jadi pantun yang kedua yaitu pulang ke kampung untuk bersuah dengan ayah bundanya, kita berusaha dan berdoa, Allah sampai
penentu segalanya. Nah, itu pantun yang kedua. Kemudian yang ketiga coba. Oke, berarti. Sungguh senang ya para pelajar. Belajar baca Quran sampai khatam. Oke. Beriman kepada kada dan kada. Membuat hati dari diri. Pantun yang ketiga yaitu sungguh senang melihat para pelajar mereka baca Quran sampai khatam, beriman kepada kada dan kada, membuat hati jadi lebih tenang. Jadi kalau mau hatinya tenang, jadi baca Allah. Oke. Kemudian selanjutnya coba baca ada di situ tugas yang berikutnya, aktivitas berikutnya itu apa? Coba baca nanti mungkin setiap kelompok atau setiap siswa memberikan apa kesimpulan daripada apapun itu. Coba baca. Apa yang bisa kalian simpulkan dari apa yang kalian baca tadi? Salah satunya tadi itu kekurangan fisik. Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan antara orang yang sempurna dengan orang yang mempunyai kekurangan. Jadi sama-sama semua kita sama-sama kita Allah. Coba perhatikan di bagian titik fokus itu. Di situ ada beberapa kata, coba perhatikan ada apa saja? Ada takdir, kurang, iya, syukur, coba cari apa itu takdir, apa itu qadar, apa itu qadar. Ya, itu pengertiannya. Kemudian nanti satu pertanyaan atau satu kata satu orang yang akan membacakan daripada hasilnya. Bagaimana tugasnya untuk tadi itu? Sudah. Kalau sudah, saya mau tanya, siapa yang bisa memberikan pengertian daripada kada? Coba. Oke. Kada adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku sejak zaman azal kata sebelum manusia diciptakan. Jadi kada itu bagaimana Allah tetapkan di mana sebelum kita dilahirkan. Kita lagi bisa memberikan pengertian daripada kada. Apa itu kada? Oke. Kadar adalah perwujudan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan manusia. Kadar yaitu perwujudan, di mana manusia itu diberikan juga kepada Allah. Oke, kemudian siapa lagi bisa berikan pengertian daripada Ubram? Saya. Oke. Ubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Optimis. Saya. Oke. Optimis adalah tidak mudah putus asa karena yakin segala sesuatu sudah diatur dengan baik. Oke. Selanjutnya saya akan bagi kelompok. Jadi kelompoknya sudah bersih. Jadi saya tentukan saja kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian tugasnya dari setiap kelompok itu coba lihat di bagian aktivitas itu. Hubungannya ini kadar dan kadar itu apa? Kemudian berikan contohnya masing-masing. Apa itu kadar dan apa kadar? Contohnya kadar dan contoh kadar. Kemudian sejak zaman azali manusia telah ditentukan jenis kelaminnya, hubungan, rezeki serta ajalnya. Bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap pernyataan tersebut kaitannya dengan segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Paham tidak? Itu soal nomor 1. Paham belum? Masih sama-sama? Saya kasihkan gambar dulu ya. Di situ ada contoh bagaimana seorang ibu itu melahirkan seorang anak bayi laki-laki. Itu merupakan kadar. Karena Allah sudah tentukan bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian kadarnya anak laki-laki ini bertumbuh dewasa. Ternyata kadarnya dia menjadi penjual ke ruko. Sudah paham tidak? Yang kedua tadi itu ada beberapa contoh bagaimana sikap kita kan dalam keseharian kita. Sejak zaman azal itu Allah sudah tentukan sebelum kita dilahirkan tentang apa? Jadi setelahnya kita kan kita tidak minta. Mungkin orang tuanya kita itu menginginkan bayi laki-laki, ternyata yang keluar perempuan. Mau tidak mau tetap senang. Kita tidak bisa menolak karena yang menentukan adalah Allah. Jadi apapun yang kita dapat, maka kita tetap harus bersabar dan juga syukur. Karena itu sudah dijelaskan dalam hadis dan juga dalam Al-Qur'an. Mana tugas kelompoknya sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 dulu. Coba bacakan daripada hasil kerja kelompoknya kalian. Nomor 1. Bagaimana hubungan antara kadar dan kadar? Coba kelompok 3 menjelaskan daripada hubungan antara kadar dan kadar. Dan juga berikan contohnya nanti ya. Oke. Coba. Kadar merupakan sebuah rencana, sedangkan kadar merupakan kenyataan yang terjadi. Contohnya,
Karena saya dilahirkan sebagai anak laki-laki, cita-cita saya sebagai tentara, tapi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya dijadikan sebagai pengusaha. Oh, jadi contohnya akurat ya. Tapi bukan untuk kamu, karena kamu belum jadi pengusaha. Ya. Jadi kemungkinan mudah-mudahan kau bisa menjadi pengusaha. Ya. Oke. Kemudian siapa lagi? Yang nomor 2. Kelompok 1, nomor 2 coba. Menerima dengan ikhlas hasil ujian yang tidak memuaskan sambil tetap berusaha lebih baik. Kemudian Bersyukur ketika mendapat rezeki baik besar maupun kecil. Tidak iri pada keberhasilan orang lain karena setiap orang memiliki ketetapan masing-masing. ya, bagus, tepuk tangan. Kelompok 1 ini bagus sekali. Dan juga kelompok 3 tadi itu bagus. Dari pernyataan dan juga contohnya. Jadi dia melibatkan kepada dirinya sendiri. Kemudian kelompok 2, coba. Soal nomor 1 bisa? Coba. Ya, jelaskan bagaimana hubungan antara keadaan negara. Bagaimana tanggapannya? Ya, keadaan merupakan kenyataan yang terjadi, yang kita alami sekarang. Kalian kan, yang kalian alami sekarang sebagai apa? Siswa atau pekerjaan sementara belajar. Kalian, contohnya? Saya ingin mencapai cita-cita saya sebagai guru, tetapi saya tidak tahu pada Allah saya akan jadi guru. Ya, bagus. Jadi yang ini memberikan contoh, dia ini dilahirkan sebagai seorang perempuan. Dia bercita-cita ingin menjadi guru, tapi kadarnya Allah karena dia masih menjadi siswa, peserta didik masih belajar, tapi dia sudah bercita-cita menjadi guru. Nanti kalau sudah pada waktunya, sudah selesai mungkin dalam pendidikannya, mudah-mudahan Allah jadikan dia sebagai guru. Itu berarti kadar Allah. Karena kita sebagai manusia itu berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan. Oke, bagus semua ya. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya, saya ingin kalian merenung tentang bagaimana takdir yang kalian dapatkan selama ini, selama kalian hidup dari kecil pagi sampai sekarang. Coba renungkan takdir apa yang kalian dapatkan. Takdir apa yang kalian dapatkan, nanti saya akan tanya satu persatu. Saya kasihkan waktu, renung dulu. Takdir apa yang kalian bisa, apa yang kalian dapatkan tadi? Sudah. Saya mau tanya dulu ya. Saya mau tanya. Coba ambil lihat. Apa yang kamu dapatkan, takdir apa yang kau rasakan hari ini? Sakit. Bagaimana tanggapannya kalian sebagai teman-teman terhadap temannya yang sakit ini? Kita harus selalu bersyukur karena masih diberikan sakit. Ya, masih bersyukur. Mumpung masih diberikan sakit belum meninggal dalam. Apa lagi yang bisa memberikan? Coba. Saya sangat senang. Senang kenapa? Mengikuti pelajaran ini masih bisa. Ya, masih bisa ikuti. Tapi masih bagus, masih bisa ikut belajar. Oh, jauh dari orang tua. Jadi bagaimana sikap kita ketika orang tua jauh dari kita? Jadi kita mendoakan orang tua kita, ya, mendoakan. Kemudian kita bisa supaya orang tua kita itu selamat dan baik-baik di sana, ya kan? Kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian senang? Masih semangat? Sudah bisa dipahami apa itu takdir, kadang-kadang? Sudah. Bisa tidak? Alhamdulillah bisa semua. Apa perasaan kalian telah mempelajari tentang kadang-kadang? Apa perasaan kalian? Senang itu merupakan takdir. Kemudian apa lagi? Bisa memahami daripada pembelajaran. Apa yang bisa menyimpulkan daripada hasil pembelajaran kita hari ini? Oke. Ada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya yang telah ditentukan sejak zaman azal. Kemudian siapa lagi? Oke. Kadar merupakan perwujudan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya dalam ukuran dan bentuk yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya. Oke. Iman kepada mana dan ada berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu untuk Oke. Siapa yang bisa memberikan hikmah daripada pembelajaran kita hari ini? Saya Oke. hikmah beriman kepada dan kader diantaranya lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmahnya itu lebih takarub atau lebih dekat kepada Allah. Siapa lagi bisa tambahkan hikmahnya? Oke. Melatih keikhlasan diri. Ikhlas mengikuti pembelajaran. Kemudian apa lagi hikmahnya? Relasi sifat lapang dada.
sifat berlapang dada. Apalagi? Ridho dan berjiwa besar dalam menerima ketentuan Allah SWT. Ridho dalam ketentuan Allah SWT. Sebelum kita lanjut, kita explain dulu. Tepuk semangat. Oke, karena pembelajaran kita hari ini kalian sudah menyimpulkan, kemudian memberikan hikmah-hikmah, jadi saya berikan lagi tugas. Jadi tugasnya itu ada di halaman 190. Nanti dikumpul di depan ya. Jangan tulis namanya. Ini kan bukan berkelompok tapi satu. Sudah selesai kumpul di depan. Namanya sudah ditulis? Kumpul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena tugasnya kalian sudah selesaikan dan juga tadi tugas kelompoknya sudah selesai. Kemudian saya ingin sampaikan sedikit sebelum kita tutup dengan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi saya berharap hari ini dan untuk seterusnya kalian bisa memahami daripada materi yang saya sampaikan di kelas kalian. Kemudian saya harap juga jangan hanya di sini kalian belajar di sekolah, tapi juga di rumah kalian harus belajar. Kemudian mudah-mudahan minggu depan kita dipertemukan kembali dan insya Allah kita akan lanjut dengan materi berikutnya, yaitu dengan seni Islam kehidupan semakin harmonis. Oke, sebelum kita tutup saya persilakan kepada kelas untuk membimbing doa. Kelas. Bismillah.